Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya sendiri Nasya Dwi Zara serta teman-teman saya. Saya Gustor Gifari. Saya Prida Mayanti. Saya Halimatu Sadia. Saya Aksan Maulana Yusuf. Dalam video ini kami akan menampilkan beberapa hasil dari wawancara kami dengan HRD kemarin yang akan membahas mengenai peran penting HRD di lingkungan kerjanya serta peran penting HRD dengan hubungan masyarakat. Yuk langsung aja kita lihat ke videonya. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama narasumber pertama kita. Sebelumnya kita juga belum kenalan ya Kak. Perkenalkan, nama saya Prida Mayanti serta teman saya Halimatu Sadia. Kita juga belum kenal lama Kakak, boleh silakan perkenalan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk adik-adik ya yang sudah berkunjung ke perusahaan kita. Ini adalah perusahaan. Sebelumnya kenalkan dulu nih dengan saya Ibu Melisa Anggraini. Saya HRD PT Lini Jati Alita Prima, di mana di sini kebetulan memang HO-nya atau head office-nya untuk outlet yang di bawah naungan Lini Jati. Kita punya beberapa outlet. Kita ada di Kemang 3 outlet. Salah satunya itu ada saya ulang lagi ya. Untuk outlet kita di Kemang itu ada 3, yaitu Dragon Flame, mungkin bisa di searching di Google, kemudian New China, kemudian juga ada Geisha de Sushi Bar. Untuk Geisha de Sushi Bar kita lebih ke Jepang, kemudian untuk Dragon Flame kita Chinese, kemudian New China tempat hiburan ya, lebih ke klub malam atau tempat hiburan malam gitu ya. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat, itu ada di Jalan Panjang. Mungkin kalau misalkan dari Kebun Jeruk menuju ke sini ngelewatin tadi ya, itu kita ada Dragon Cafe. Di samping Dragon Cafe, jadi kita satu kawasan tapi ada 2 outlet seperti itu. Di sampingnya ada Dragon Cafe, di sebelahnya ada Geisha de Sushi House, Geisha de Sushi Ramen. Nah, saat ini kita juga lagi persiapan Geisha de Sushi House, yang dimana ini ada di kampus BINUS, samping kampus BINUS, karena memang sebenarnya ini adalah outlet lama, hanya saja mungkin lebih ke produknya yang baru. Jadi gedungnya sudah lama, 9 square, jadi dia ada 4 lantai. Kita bisa mulai dari atas ya. Lantai 4 itu tempat hiburan juga, biliar. Kemudian lantai 2 dan 3 kos-kosan, karena memang kita berdekatan dengan BINUS, jadi penghuninya pun kebanyakan adalah anak-anak BINUS. Kemudian lantai 1 itu ada restoran juga, awalnya bernuansa Chinese, kemudian dan ada juga satu lantai itu ada home karaoke, jadi kita buka karaokean dan restoran. Hanya saja pas pada saat COVID restorannya tutup seperti itu ya, dan hanya tinggal karaokeannya saja. Nah, saat ini kita mau persiapan launchingnya Geisha de Sushi House. Ini pengganti restoran yang kemarin tutup seperti itu, tapi genrenya lebih ke Jepang tuh, ya makanan ringan lah untuk anak-anak kampus seperti itu ya, yang memang yang dijual mungkin lebih ke sushi, ramen, donbori, terus yakimono yang seperti itu. Jadi pada perusahaan Lini Jati Alita Prima ini lebih ke makanan dan minuman ya? Ya, makanan, minuman, restoran ya, dan juga tempat hiburan. Tadi kan sudah membahas tentang detail pada perusahaan Lini Jati Alita Prima ini. Nah, selanjutnya kita boleh membahas tentang jabatan Kakak di sini sebagai apa, boleh tahu? Oke, untuk jabatan saya saat ini saya HRD Officer, di mana ya saya sendiri stay-nya di HO ini gitu. Oke.
bagaimana sih Kak lingkungan kerja atau tugas-tugas Kakak sehari-hari di perusahaan ini? Oke, untuk job desk sendiri saya biasanya mungkin mulai dari pagi saya datang on time karena memang selayaknya HRD ya, sebagai contoh, sebagai anutan untuk karyawan yang lain, datang on time. Kemudian setelah itu saya prepare ruangan ini untuk dipersiapkan digunakan pada saat interview, mulai dari saya set up minumannya, kemudian tisu, terus disinfektannya. Tapi ya saya tidak lepas dari bantuan dari housekeeping kita, itu Oji namanya. Jadi saya akan setibanya di sini saya akan langsung pantau apa yang menjadi kurang ataupun kotor, saya akan request ke housekeeping. Kemudian kembali ke ruangan kita di sebelah HRD, itu saya standby dengan data-data yang saya persiapkan. Mulai dari mungkin kemarinnya saya sudah persiapkan undangan untuk pelamar yang mungkin sesuai kriteria atau sesuai kualifikasi untuk diundang pada hari ini. Kemudian biasanya saya mengundang jam 9.30 itu untuk semua. Jadi pada saat saya sudah jam 9.30, saya akan mengarahkan semua kandidat pelamar untuk masuk ke ruangan ini dan mengisi psikotes yang akan saya sampaikan, seperti itu. Kemudian sudah selesai psikotes, karena memang psikotes kan bisa dibarengin ya semuanya. Kemudian dilanjut dengan saya panggil satu persatu, seperti yang tadi kita bisa lihat semua. Dan kebetulan memang selesainya ya kisaran jam segini gitu ya. Mungkin setelah selesai interview, saya akan lanjut memasukkan data karyawan yang memang sudah kita terima untuk dipekerjakan. Mungkin ada yang bisa join di hari ini, kita masukkan, joinnya besok juga kita masukkan semua datanya. Datanya ya seperti biasa, lebih ke data umum, mulai dari nama, kemudian joinnya bisa kapan. Misalkan contoh hari ini tadi atas nama Rivaldo, join di tanggal 12 Mei 2023, kemudian data pribadi dia, tanggal lahir, apa segala macam, tempat tinggal, terus kontak darurat dia yang bisa kita hubungi nanti sewaktu-waktu memang terjadinya insiden di dalam pekerjaan, kita bisa menghubungi pihak keluarganya. Kemudian seperti biasa kembali saya memprepare undangan kembali untuk besok harinya gitu ya, memprepare undangan yang memang sudah saya persiapkan. Biasanya kita mengambil kandidat mulai dari Jobstreet, Indeed, kemudian lebih ke sosial media yang lainnya, Twitter, terus IG, terus Telegram, kita sebarluaskan ke semuanya. Jadi kakak itu dikhusus untuk penerimaan karyawan ya? Ya, ya lebih spesifiknya mulai dari rekrutmennya, sosialisasinya, kemudian setelah dari rekrutmennya mungkin bisa dilanjut dengan kontrak. Tadi sudah ada yang kontrak, kemudian kontrak ya saya akan menjelaskan isi-isi kontrak yang ada di dalamnya, karena takutnya nanti pemahaman dengan membaca beda pemahamannya dengan dijelaskan, seperti itu. Jangan sampai ada miskomunikasi ketika karyawan tersebut sudah join, tiba-tiba dia akan mengajukan resign dengan alasan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di kontrak gitu. Saya menghindari miss yang seperti itu gitu ya. Kakak bisa jelasin fungsi dari eksternal untuk tugas kakak sebagai HRD di perusahaan ini? Oke, eksternalnya itu dalam artian seperti apa?
karena kan eksternal ini luas nih pemahamannya menurut masyarakat luar atau seperti apanya gitu. Oke. Dan tugas kakak. Oke, untuk pihak luar eksternalnya eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal ya. Oke, untuk pihak eksternal mungkin lebih ke pada saat rekrutmen mereka sudah tahu pada saat datang ya dengan tujuan mau interview, ingin bertemu dengan HRD ya, yang jelas HRD itu adalah wadah pertama ya untuk mengetahui karakternya seorang pelamar seperti apa gitu. Dan untuk pelamar sendiri karena memang dia sudah tahu basicnya datang dengan tujuan interview dengan HRD ya, otomatis dia harus mengetahui bekal-bekal apa saja sih yang bakalan ditanyain oleh HRD tersebut gitu. Mulai dari perusahaannya itu bergerak di bidang apa, jangan sampai dia datang melamar tapi dia tidak tahu perusahaan apa yang dia lamar gitu kan, kebanyakan seperti itu. Ketika kita tanya kembali, kamu sebelumnya tahu tidak perusahaan apa yang kamu sedang lamar ini gitu ya. Jangan sampai miss gitu ya, dia melamarinya posisinya sebagai apa, sedangkan kita menyediakan lapangan pekerjaannya di bidang apa gitu. Jadi hampir setiap hari ini kau berkomunikasi dengan para masyarakat untuk yang melamar ke sini. Iya. Ya, terus selanjutnya kalau untuk tantangan terberat kakak selama jadi HRD ini apa sih? Oke. Untuk tantangan sih sebenarnya tantangan itulah yang membuat kita termotivasi untuk lebih semangat ya. Sebenarnya bukan tantangan, mungkin ya lebih ke apa sih yang sering dihadapi oleh seorang HRD ya, dengan bertemunya sekian banyak orang, mungkin lebih ke karakter. Sedikit banyaknya mungkin sama dengan guru, semakin banyak orang yang dihadapkan mungkin semakin banyak juga karakter yang akan ditemui. Banyak karakter yang saya temui, mungkin hal yang lucunya kadang ya seperti yang saya katakan tadi, dia datang dengan tujuan melamar, ketika ditanya dia tidak tahu perusahaan apa, hanya saja dia niat mencari kerjanya yang tinggi. Tapi di balik itu kita lihat segi positifnya ya, ada semangatnya gitu. Ada juga yang sering ditemukan adalah walaupun di samping kekurangan dia ada semangatnya. Mungkin kita tidak membuat istilahnya anak ini untuk kecewa dengan keadaan, istilahnya dengan fisiknya yang pendek atau tidak memenuhi kualifikasi, atau memang anaknya yang istilahnya tidak terlalu good looking. Tapi di samping itu kita lihat, jika memang dia memenuhi kualifikasi kita, semangatnya tinggi, niat kerjanya yang tinggi, ini akan terkalahkan dengan orang yang punya pengalaman yang banyak tapi sikapnya songong gitu. Kadang ada yang seperti itu karena memang sudah terlalu banyak yang kita temukan. Jadi emang banyak juga karakter yang kita temui gitu. Untuk media yang biasa digunakan para pelamar buat mendapatkan informasi dari perusahaan ini biasanya? Oke, media kita karena memang zaman semakin canggih ya, jadi kita juga mengikuti perkembangan dari mulai yang berbayar sampai yang gratis pun kita gunakan gitu. Kita memaksimalkan teknologi yang ada, mulai dari job street yang memang kita berbayar, kemudian Indeed, kemudian kita lulus, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, kemudian
Di samping itu kita juga menggunakan Telegram, Facebook, Instagram, dan media sosial yang lainnya juga seperti itu. Teman-teman, kita rasa cukup, tapi sebelumnya kakak ada motivasi untuk anak-anak di luar sana yang ingin melamar pekerjaan ke sini atau ingin menjadi HRD? Oke, untuk motivasinya yang jelas gini, kita seorang HRD tidak hanya menilai hanya di luar, akan tetapi pada saat kita interview itu kita gali semua. Dalam artian tujuan kita adalah melihat kegigihannya. Mungkin di samping kelemahan dia ada sisi lain yang bisa dia tonjolkan untuk sebagai nilai jual dia. Jadi untuk yang kata saya tadi mungkin tidak good looking, jangan minder, tetap semangat. Yang jelas manfaatkan masa mudanya dengan bekerja. Ada pepatah yang saya sempat petik adalah, biarkan saat ini kita tidak tidur siang, untuk kedepannya, untuk masa tua kita bisa istirahat dan tidur siang. Karena apa? Di makna itu stay sleep, artinya kita susah-susah payah untuk saat ini untuk meraih dan mengumpulkan pundi-pundi, dan ketika sudah tua kita bisa menikmati keadaan atau menikmati kehidupan kita dengan yang sudah kita lakukan di masa muda. Jadi baik. Iya, ya. Dan untuk yang bercita-cita untuk jadi sebagai HRD, mungkin lebih spesifik ya, lulusan psikologi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di jurusan lain juga ada. Yang jelas sejauh mana kamu bisa berusaha. Jujur, saya sendiri adalah lulusan pendidikan akuntansi. Hanya saja pengalaman yang mengajarkan saya untuk berada di posisi ini. Ya. Baik teman-teman, sudah dijelaskan semuanya oleh Kak Melisa Ya. Dan cukup sekian. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo guys. Ini aku Nasya Dwi Zahra dan temanku. Aksan Maulana Yusuf. Di sini kita udah bareng kakak sebagai HRD dan kita mau kasih tahu apa saja sih kayak tugas-tugas HRD. Jangan lupa nonton guys. Baiklah, pertanyaan pertama yang aku mau tanya, sebelumnya kayaknya perkenalan dulu ya kak. Oke, perkenalkan. Perkenalkan, saya Nur Aini, saya bagian HRD di sini dari PT Alton Indonesia. Saya di sini menjabat sebagai HRD dan kita ada di industri food and beverage, itu restoran. Baik. Oh kakak ini namanya Nur Aini guys, dan kakak ini tuh juga kerja di Old Town, kayak semacam bagian restoran. HRD di berbagai restoran gitu ya kayak. HRD di restoran Old Town Waco. Oh, gitu. Terus selanjutnya lu nanya nggak? Iya. Oh ya udah. Terus yang mau aku tanya, gimana sih kak lingkungan kerja atau tugas sehari-hari kakak sebagai HRD di perusahaan ini? Tugas hari-hari tugas hari-hari HRD di PT Old Town Indonesia ini adalah kayak semacam kita pengrekrutan karyawan, penggajian karyawan, terus pokoknya mengatur semua yang sumber daya manusianya itu sendiri untuk kelangsungan berjalannya kelangsungan untuk perusahaan. Terus selanjutnya bisa nggak sih kak jelasin fungsi eksternal pada tugas HRD? Fungsi eksternal di HRD, terutama di PT Alton sendiri itu biasanya kita bekerja sama perusahaan-perusahaan yang lain, kayak misalnya kita ada kebutuhan apa, kita harus
komunikasi secara baik, kita harus beretika baik sama perusahaan-perusahaan yang lain, karena biar gimana pun perusahaan open ini nggak bisa berdiri sendiri gitu, karena harus ada kerjasamanya dari perusahaan yang lain. Baik. Terus selanjutnya itu gimana Kak tanggapan Kakak kalau misalnya perencanaan yang udah di-planningin sama HRD tapi nggak sesuai dengan jalannya gitu? Misalnya kayak kita udah punya rencana untuk budget atau rencana untuk sistem atau punya rencana untuk planningnya ke depan untuk perusahaan, tapi tidak berjalan dengan baik, itu biasanya kita evaluasi lagi apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita perbaiki, itu nanti kita bikin plan lagi. Oh, jadi bikin plan lagi biar tujuannya tercapai gitu ya Kak. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara yang baik dilakukan HRD untuk mengevaluasi para karyawan perusahaan? Biasanya kalau di kita itu setiap 3 bulan sekali untuk maksudnya karyawan awal-awal ya, untuk karyawan kontrak itu 3 bulan sekali tuh kita kayak ada evaluasi. Dari evaluasinya itu kita mengajak atasan-atasan bisa untuk memberikan penilaian nih kepada si karyawan tersebut, misalnya dari absensinya, dari etika dia saat bekerja, dari kerjaan dia beres apa enggak, itu dievaluasi dari si atasan itu sendiri. Jadi nanti dari atasan itu bisa kasih ke kita hasilnya, hasil si anak ini kayak gimana nih gitu, baru nanti sama HRD diproses. Apakah ada media yang digunakan HRD selama pekerja berlangsung? Untuk medianya kita sih langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi karena kita ada beberapa outlet, jadi saat kita kerja misalnya kita harus kasih perhatian nih kepada si karyawan gitu. Jadi langsung terjun nih kita ke apa sih kendalanya yang ada di lapangan, seperti apa, terus maunya anak-anak nih gimana gitu, karyawan nih maunya gimana, nanti kita sampaikan ke perusahaan. Jadi hanya menjembatani antara si karyawan sama perusahaan. Terus bagaimana membuat serta merancang sesuatu program agar berjalan dengan lancar? Bagaimana cara? Oke. Bagaimana membuat serta merancang sesuatu program agar berjalan dengan lancar? Kita cari tahu dulu nih kebutuhan apa yang harusnya kita punya gitu. Kayak misalnya kita mau bikin outlet, tapi kita nggak punya, kita punya kebutuhannya kebutuhan karyawan berapa, terus karyawan itu sendiri terdiri dari karyawan masak, waitersnya, terus yang bikin bartendernya, segala macam itu kita penuhin kebutuhan itu. Jadi gimana caranya kita memenuhi kebutuhan itu biar supaya berjalan dengan lancar. Terus bagaimana HRD menjaga hubungan baik dengan para publiknya, baik internal maupun eksternal? Oke. Kalau di internal sendiri, misalkan si karyawannya punya pendapat apa mengenai kebijakan di perusahaan, nah itu kita harus sampaikan ke manajemen perusahaan. Dan biasanya si perusahaan juga mempunyai kebijakan bagaimana untuk bisa sama-sama saling bisa sama-sama saling sejahtera lah antara si manajemen sama perusahaan sama si karyawan itu sendiri. Jadi kita menjembatani itu. Kalau di eksternalnya biasanya kita kayak kerjasama nih sama organisasi, misalnya kayak ormas-ormas nih, kita mau ada apa. Biasanya ormas-ormas itu kita ngejaga etika sama lingkungan aja gitu, biar sama-sama enak. Bisa diceritakan untuk apa dan siapa HRD bekerja? Untuk perusahaan yang ingin berkembang itu kita bekerja sama karyawan. Jadi si perusahaan maunya apa nih gitu. Jadi kita berusaha untuk bekerja nih, untuk bekerja sesuai kebutuhan si perusahaan. Terus apa masalah yang sering dihadapi pada HRD selama di perusahaan?
banyak sih ya. Terutama kayak misalnya absensi atau saat perekrutan karyawan, misalnya karyawannya kita belum maunya sales nih, kita lagi cari sales atau marketing gitu, tapi untuk deadline 3 hari atau seminggu itu kita belum dapat misalkan sales yang kita mau nih kayak apa, itu salah satunya. Terus saat penggajian karyawan biasanya ada minus, ada plus gitu. Jadi nggak boleh kita harus benar-benar hitung teliti, karena kan itu kan haknya seseorang ya untuk dapat gaji, jadi kita harus benar-benar hitungnya teliti banget. Tadi kan kakak bilang ada kayak semacam perekrutan karyawan gitu ya kak. Itu kan berinteraksi dengan masyarakat dong berarti. Nah ada nggak sih kak hambatan kakak dalam menghadapi kayak orang yang mau masuk kerja, itu kan berhubungan juga dengan masyarakat. Ada nggak hambatan kakak dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mau jadi karyawan? Oke, rata-rata biasanya kalau kita ya temuin di lapangan itu suka ada birokrasinya gitu. Kadang si orang itu mau masuk tapi dengan cara yang tidak sewajarnya, misalnya nggak sesuai jalan gitu. Itu sih yang kita sering temuin gitu. Kadang harus melewati tahap A, B, C, kayak misalnya psikotes lah, terus cek kesehatan dulu lah, baru nanti bisa lolos. Tapi karena dia mungkin ada kesehatan yang kurang baik atau segala macam, takut tidak lolos, jadi kayak misalnya ada birokrasinya, kayak misalnya kita dikasih amplop lah atau apa gitu. Tapi itu semua itu jadi kendala buat kita sebenarnya gitu. Gimana caranya kita harus bersih gitu kan, banyak yang di lapangan seperti itu kendala kita. Jadi tetap pada jalurnya aja. Kalau misalnya kakak pada saat itu mengalami hambatan seperti itu, gimana kak? Resikonya itu akan balik ke kita sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak terima nih si karyawan ini, nanti resikonya mereka kayak majuin orang-orang masyarakat nih, kayak misalkan masyarakat di kampung misalnya gitu ya. Kenapa ini anak ini nggak bisa masuk? Tadi itu kita kayak diteror gitu. Nah, kita resiko itu udah kita udah kita pahami, udah kita ini, tapi kita harus tahu nih, kita nih harus di jalan yang bener-bener sesuai arah aja, gitu, sesuai Kebijakannya kayak benar. Jadi insya Allah sih kalau di jalannya masih bener, jadi kita nggak usah takut gitu sama teror-teror yang ada di luar. benar. Mungkin itu saja pertanyaan pada hari ini. Jadi guys, di pertanyaan tadi udah kita temuin apa itu fungsi HRD, terus apa aja hambatan HRD di perusahaan, dan kakak ini juga kita udah mengetahui di mana kakak ini bekerja. Terus apa lagi Sam? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sekian, terima kasih telah nonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari wawancara kita kepada 2 HRD tentang bagaimana peran penting dalam lingkungan kerjanya dan juga hubungan masyarakatnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.